Selama ini publik hanya tahu bahwa ibadah itu meliputi sholat, zakat, haji, puasa, sedekah, dan lain-lain. Itu disebut dengan ibadah dan itu maklum. Semua orang Islam tahu bahwa itu adalah ibadah. Tapi jarang yang tahu, jarang orang yang sadar bahwa bekerja mencari rizki, mencari karunia Allah juga merupakan ibadah. Karena ini ibadah, maka tentu berpahala. Sebagaimana kita melaksanakan sholat, kita berpahala, ya kan? Kita melaksanakan puasa, berpahala. Demikian pula orang bekerja mencari rizki, mencari karunia Allah itu berpahala karena ia ibadah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, ya. Jangan sampai kita membatasi ibadah dalam makna yang sangat sempit. Nah, bekerja pun mencari karunia Allah, mencari uang merupakan ibadah. Karena itu Islam mengatur bagaimana cara bekerja yang benar, cara bekerja yang baik. Jadi bukan sekedar bagaimana dapat uang banyak saja begitu, tidak, tapi juga caranya harus dipelajari sehingga kita berpahala, ya. Jadi uang didapat dengan cukup tapi kemudian dapat pahala. Jangan asal numpuk uang, banyak duit kemudian tidak berpahala. Ini rugi untuk akhiratnya. Padahal untuk bekerja itu kan menghabiskan waktu, kan, menghabiskan tenaga, menghabiskan energi, lalu kemudian nilai ukhrawinya hampa. Nah, ini ada kerugian besar sebenarnya di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 51 itu memerintahkan kepada rasul-rasul, wahai para rasul, makanlah dari rezeki yang baik-baik dan beramal solehlah. Nah, para rasul diperintahkan makan rezeki yang baik. Dari mana rezeki didapat kalau tidak melalui kerja? Di Al-Baqarah ayat 172 Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang aku berikan kepadamu. Sama, ya, Allah perintahkan kepada Rasul, juga Allah perintahkan kepada orang beriman supaya makan rezeki yang baik-baik. Dan untuk memperoleh rezeki yang baik itu Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit, harus dengan perantaraan bekerja. Nah, itu jadi poinnya adalah kita diwajibkan oleh Islam bekerja yang baik untuk memperoleh rizki yang halal, yang thayyiban, gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya orang tiba-tiba dapat duit banyak? Ya, boleh jadi secara hukum dapat dari hal yang halal, boleh dari hal yang tidak halal. Tetapi kalau dia bim salabim dapat duit banyak, dapat rizki yang melimpah, dia tidak dapat pahala itu. Nah, makanya kita dianjurkan supaya berpayah-payah juga beribadah dan juga mencari rezeki ini, ya, karena mencari rezeki pun tadi sudah saya sampaikan merupakan ibadah. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, di daerah asal saya dulu itu banyak yang orang kaya itu hanya tamatan sekolah rendah, ya, SMP, SMA, bahkan SD pun juga adalah beberapa gitu. Jadi artinya korelasi antara lulusan sekolah formal, lulusan lembaga pendidikan formal dengan kekayaan yang didapat dengan cara bekerja yang efisien dan efektif itu terkadang kurang match, ya. Karena terbukti di lapangan orang-orang yang pendidikannya menengah saja atau bahkan di bawah menengah bisa mendapatkan rizki yang banyak, ya, rizki yang halal dan thayyiban. Nah, memang di sini ada autokritik buat pendidikan kita. Jadi banyak mata kuliah baik di tingkat S1, S2, S3 itu yang tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, ini memang problem, ya. Sehingga untuk menjawab tantangan zaman ini seharusnya para pakar pendidikan yaitu melakukan revolusi kurikulum, ya. Ya, tentu didukung oleh pemerintah. Kalau tidak didukung oleh pemerintah tidak bisa itu menciptakan kurikulum yang memang menjawab tantangan zaman. Ini dari dulu problem pendidikan kita di situ. Kurang menjawab tantangan zaman lah. Sehingga banyak orang yang instan, pengen rezeki banyak, pengen duit melimpah, tapi kemudian malas bekerja. Akhirnya dibuatlah cara-cara, ya, dia mendesain cara-cara yang kira-kira tujuannya tercapai. Ya, ada yang korupsi, ada yang maling, ada yang rampok, ya, ada yang menipu dan seterusnya. Ini cara-cara yang tadi itu, dia tidak punya ilmunya mencari rezeki, tidak punya pengetahuan, kemudian pengen dapat rezeki yang banyak secara instan, sehingga terjadilah apa yang semua ini atau selama ini melanda kita, ya.
Nah, kemudian Islam itu mengajarkan prinsip taklif ya. Taklif itu mukallaf itu. Jadi mukallaf itu sebenarnya maknanya adalah orang itu sudah dibebani melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Ya, kewajiban hidup maksudnya gitu. Tidak hanya dia kalau beribadah untuk dirinya, kalau berdosa untuk dirinya juga. Nah, maknanya tidak sebatas itu, namanya taklif itu orang itu harus sudah bisa memenuhi kebutuhan dirinya, semuanya total. Ya, kebutuhan kalau dia sekolah ya dia sekolahnya, kalau dia makan minum ya makan minumnya, pakaiannya dan seterusnya itu makna taklif itu di situ. Di masyarakat kaum muslimin itu sering beredar hanya sebatas kalau mukallaf itu kalau dia beramal kebaikan ya untuk dirinya, kalau berbuat jahat ya dia dapat dosa, itu dimaknanya begitu. Ya, sementara makna-makna yang barusan saya ungkap itu tidak memasyarakat ya, belum memasyarakat itu. Sehingga yang terjadi di kita banyak terlambat anak-anak terjun di dunia ekonomi. Padahal dia harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan orang tua yang mencukupi anaknya sampai kuliah, sampai segala macam? Ya sebenarnya itu bukan kewajiban lagi orang tua ya, itu hanya kasih sayang saja. Orang tua itu hanya membiayai anak sampai usia taklif, sampai usia mukallaf ya. Itu sekitar usia SMP akhir atau SMA sebenarnya mukallaf itu ya. Para ulama kan membatasi atau menyebutkan sekitar 15 tahun ya, bahkan ada yang di bawah itu gitu. Nah, itu usia-usia mukallaf ya. Lagi-lagi kita harus mengkritisi kurikulum pendidikan kita yang tidak mendidik anak kita menuju mukallaf. Anak tidak disiapkan untuk